sebuah panggung di mana pemimpin dunia berkumpul. Di mana kata-kata bisa memicu perang, atau menciptakan perdamaian. Hurra! Kemarin, di ruang yang penuh dengan sejarah ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Suara yang jarang kita dengar sebelumnya. Bukan sekadar pidato diplomatis, tapi sebuah deklarasi. Of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Jika selama ini Indonesia dikenal dengan tutur kata yang santun dan moderat, maka kemarin, Presiden Prabowo Subianto mengubah narasi itu secara drastis. Lantang, berapi-api, dan tanpa tedeng aling-aling. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa pidato ini bisa menjadi titik balik bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi geopolitik global? Mari kita putar ulang momen-momen yang membuat delegasi negara lain duduk tegak. Perhatikan gaya bicaranya. Bukan membaca, tapi menyampaikan keyakinan. Lihat gestur tangannya yang tegas, menekankan setiap poin seolah-olah sedang memukul palu keadilan. Dia menyentuh luka terbesar dunia, Palestina. Tapi bukan dengan retorika kosong. Prabowo dengan berani menegaskan komitmen Indonesia yang tidak setengah-setengah. Ini bukan lagi sekadar dukungan moral, tapi sebuah tantangan terbuka kepada dunia untuk bertindak. Lalu, pernyataan yang paling mengguncang, gagasan untuk mereformasi PBB dan Dewan Keamanan. Dia secara tidak langsung menyebut ketimpangan dan ketidakadilan dalam struktur kekuasaan global. Ini adalah kritik yang jarang disampaikan secara begitu belak-belakan oleh pemimpin menengah seperti Indonesia. Dia berbicara seperti suara dari Global South yang selama ini merasa didiamkan. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Apa yang dikatakan oleh bahasa tubuh Prabowo? Ini bukan bahasa tubuh seorang diplomat karir. Ini adalah bahasa tubuh seorang jenderal, seorang pahlawan yang baru saja tiba di medan perang diplomasi. Perhatikan matanya. Tatapannya langsung ke kamera, seolah menantang setiap orang yang menonton untuk tidak setuju. Bahunya tegap, suaranya tidak gentar. Ini adalah aura seorang pemimpin yang percaya diri dan tidak takut pada konsekuensi. As one human family, Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Banyak yang memprediksi gaya Prabowo akan dikekang setelah menjadi presiden. Ternyata, mereka semua keliru. Justru di panggung terbesar inilah jati dirinya sebagai seorang pemimpin militer dan politisi senior muncul. Dia tidak berubah. Dia sedang menggunakan kekuatannya di arena yang baru. Lalu, bagaimana reaksi dunia? Gelombang shockwave-nya langsung terasa. Cuitan dari berbagai analis global menyoroti perubahan nada dari Indonesia. Bagi negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, pidato Prabowo mungkin seperti musik bagi telinga mereka, sebuah suara berani yang menyuarakan apa yang mereka pikirkan. Tapi, bisa dipastikan, di ibu kota beberapa negara maju, pidato ini ditelan dengan rasa yang pahit. Ketika seorang pemimpin dengan bobot seperti Indonesia menyebut reformasi Dewan Keamanan PBB, itu adalah ancaman terhadap status quo. Pertanyaannya, apakah Prabowo sedang memainkan permainan yang sangat berisiko, atau justru sedang membangun posisi tawar Indonesia yang baru? Jadi, apa arti semua ini? Pertama, ini adalah sebuah pernyataan bahwa era diplomatik Indonesia mungkin telah bergeser. Dari yang soft dan low profile, menuju ke arah yang lebih asertif dan confident. Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin hanya menjadi penonton, tapi ingin menjadi aktor utama dalam percaturan global. Kedua, ini adalah pesan yang jelas untuk dalam negeri. Prabowo ingin rakyat Indonesia melihat bahwa mereka memiliki pemimpin yang dihormati dan didengarkan dunia. Ini adalah politik citra pada level tertinggi. Dan yang terpenting, pidato ini meletakkan dasar untuk 5 tahun ke depan. Apakah ini awal dari sebuah diplomasi Indonesia yang lebih garang? Apakah ini akan membuka pintu untuk peran mediator yang lebih besar dalam konflik dunia? Satu hal yang pasti, Prabowo telah sukses membuat semua mata tertuju padanya.
Dia telah memecah kesunyian ruang sidang PBB dengan gaung suaranya. Dan seperti itulah seharusnya seorang pemimpin membuat orang berbicara, memicu debat, dan mendorong aksi. Sekarang, giliran Anda. Bagaimana pendapat Anda? Apakah gaya belak-belakan Prabowo di PBB adalah langkah jenius yang membanggakan, atau sebuah kecerobohan diplomatis yang berisiko? Apakah ini gaya kepemimpinan yang Anda harapkan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah.